Tarik napas perlahan, hembuskan. Bayangkan malam telah larut, dunia mulai melembut, dan kamu sedang bersiap untuk sebuah perjalanan panjang, melintasi gurun, sejarah, dan kesunyian. Selamat datang di Boring History for Sleep, tempat di mana sejarah bukan tentang peperangan dan kepahlawanan, tapi tentang langkah lambat manusia biasa, tentang pekerjaan tanpa nama, tentang tempat yang dilupakan waktu, dan tentang sistem yang tenang di permukaan, tapi penuh tekanan di bawahnya. Dalam episode malam ini, kita akan berjalan jauh ke dalam jantung Sahara, ke sebuah tempat bernama Tagaza, di mana garam yang kini begitu murah, pernah lebih berharga daripada emas. Tapi bukan untuk semua orang, karena di balik bongkahan garam itu, ada tubuh yang remuk, jari yang pecah, dan hidup yang ditinggalkan di tengah gurun. Kita akan mulai dari bawah tanah, lalu menelusuri istana raja terkaya sepanjang masa, menyingkap jalur perdagangan yang tertutup pasir, dan menatap dari balik jendela istana di Timbuktu. Jangan terburu-buru, biarkan setiap cerita mengendap, dan setiap detil membawa kantuk yang perlahan. Mari kita mulai dari tempat paling sulit, paling kering, dan paling sunyi. Bayangkan, kamu terbangun saat fajar belum menyentuh cakrawala. Angin gurun malam masih menggigit kulit, tapi kamu tahu, udara ini sebentar lagi akan berubah menjadi panas yang tak kenal ampun. Kamu adalah seorang penambang garam di sebuah pemukiman terpencil bernama Tagaza, terletak jauh di utara wilayah Kekaisaran Mali, dikelilingi hanya oleh pasir, angin dan sunyi yang menekan. Kamu tinggal di bangunan yang terbuat dari garam, dindingnya keras tapi rapuh. Dan di malam hari, hawa dinginnya menusuk hingga ke tulang. Tak ada kayu, tak ada batu. Semua bahan bangunan berasal dari hasil kerja keras. Blok-blok garam besar yang kamu gali dari perut bumi. Pekerjaan dimulai pagi-pagi sekali, dengan peralatan sederhana, kapak tumpul, keranjang anyaman, dan kain basah di wajah. Kamu menuruni lubang-lubang kecil yang menyerupai liang kubur. Tidak ada cahaya di bawah tanah, hanya bau tajam mineral, dan suara kapak yang menumbuk dinding garam. Berulang-ulang dan berulang lagi. Setiap pukulan membawa serpihan yang menyebar ke udara, menempel di kulit, di paru-paru, di gigi. Tak ada ventilasi, tak ada waktu istirahat panjang. Hanya kerja, ritme monoton yang kadang membuatmu lupa apakah kamu masih di dunia atas atau di bawah. Kamu tahu, sebagian dari kalian tidak akan kembali ke permukaan hari ini. Kadang langit-langit runtuh, kadang tubuh tak mampu berdiri, tapi tidak ada upacara kematian di sini. Jika seorang penambang tewas, kadang tubuhnya dibiarkan di salah satu lubang, tertimbun garam yang dulu ia gali. Kamu mungkin berpikir, mengapa tetap bertahan? Jawabannya sederhana, karena garam lebih berharga dari emas. Setiap balok yang kamu gali bisa ditukar dengan makanan, kain, bahkan dengan satu budak. Dan kamu sendiri, meski bekerja untuk menghasilkan balok-balok itu, tidak memiliki kendali atas apapun. Banyak penambang adalah budak, dikirim dari selatan, dari kota-kota kecil dan suku-suku tertaklukkan, diperjualbelikan seperti karung barang, tanpa nama, tanpa warisan, tanpa jalan keluar. Tapi mereka bukan hanya budak bagi sistem, mereka juga budak waktu, karena setiap hari yang berlalu memperpendek umur mereka. Dan saat malam tiba, tidak ada nyanyian perapian. Hanya tubuh-tubuh yang rebah diam di atas lantai garam yang keras, ditemani angin gurun dan debu masa depan yang belum tentu datang. Kehidupan di Tagaza bukan kehidupan yang hidup. Ia adalah bentuk bertahan dalam sistem yang mengutamakan logistik, bukan cinta, ekonomi, bukan belas kasih. Namun, dari garam-garam inilah kekaisaran dibangun. Istana didanai, dan dunia luar menyebut Kekaisaran Mali sebagai tanah kemakmuran. Tapi mereka tidak pernah menyebut namamu. Kamu hanya pekerja di antara pasir dan tulang. Bayangkan dirimu kini berjalan menyusuri jalanan kota Timbuktu yang belum tersentuh zaman modern. Pasir lembut menyelimuti langkah kaki, sementara angin membawa harum rempah, tinta, dan kulit buku tua dari para penyalin Al-Quran yang duduk bersila di bawah naungan kanopi. Namun kita sedang mencari seseorang yang namanya akan tercatat dalam sejarah. Bukan karena perang, bukan karena penaklukan berdarah, tapi karena kekayaan yang begitu besar, hingga nilainya nyaris tidak bisa dihitung. Namanya adalah Mansa Musa. Kekaisaran Mali adalah kerajaannya. Dan pada abad ke-14, ia bukan hanya orang terkaya di Afrika, melainkan mungkin orang terkaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Tapi, seperti semua kisah besar dalam sejarah, cerita Musa dimulai dari tempat yang sederhana. Tanah yang luas, dengan sungai Niger yang mengalir seperti nadi kekaisaran, dan rakyat yang menggali garam serta emas untuk membangun ekonomi yang tak pernah mereka kuasai. Sebagai Mansa, raja dalam bahasa Men,
Musa memimpin wilayah yang sangat luas. Wilayahnya membentang dari hutan tropis di selatan hingga gurun tandus di utara. Namun kekayaannya tidak hanya berasal dari emas yang ditambang di bambu dan biur, atau dari garam Tagaza yang dibawa oleh unta-unta karavan. Kekayaannya juga berasal dari kendalinya atas jalur perdagangan Trans-Sahara. Ia bukan hanya raja, ia adalah arsitek dari jaringan dagang, pengatur pajak atas segala yang masuk dan keluar dari wilayahnya, dan pelindung para saudagar selama mereka membayar hormat dan hasil. Tapi, ada satu peristiwa yang membuat namanya menggema ke seluruh dunia Islam, dan bahkan sampai ke Eropa. Satu perjalanan yang membuat para penulis sejarah mengangkat alis, dan para ekonom merasa ngeri. Haji ke Mekkah. Pada tahun 1324, Mansa Musa memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji, namun ia tidak melakukannya secara sederhana. Ia membawa iring-iringan yang legendaris, lebih dari 60.000 orang, termasuk pelayan, budak, tentara, dan saudagar. Setiap orang mengenakan pakaian mewah, dan ada 100 unta yang masing-masing memikul 135 kg emas murni. Sepanjang perjalanan, melintasi gurun, melewati Mesir hingga ke Mekah, ia membagi-bagikan emas kepada masyarakat lokal, masjid, dan para penguasa setempat. Di Kairo, ia memberi terlalu banyak. Begitu banyak emas dilempar ke pasar, hingga nilai emas jatuh bebas, dan inflasi melanda kota itu selama lebih dari 1 dekade. Itulah dampaknya. Ketika satu orang memiliki begitu banyak kekayaan, hingga bisa menggoyang ekonomi satu negeri, tanpa berniat merusaknya. Tapi perjalanan Mansa Musa bukan hanya soal kemewahan. Ia juga membawa pulang para cendekiawan, arsitek dari Andalusia, dan ulama dari Mekah. Ia membangun masjid-masjid indah dari lumpur dan kayu, termasuk yang paling terkenal, Masjid Djingureber di Timbuktu. Ia membangun perpustakaan, mendanai sekolah-sekolah Al-Quran, dan menjadikan Timbuktu sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam di Afrika Barat. Namun sejarah diam dalam satu hal, bagaimana rakyatnya hidup saat semua itu dibangun. Apakah para penambang emas tahu nama Musa? Apakah para budak garam ikut serta dalam iring-iringan itu? Atau mereka hanya melihat debu yang ditinggalkan oleh unta-unta raja? Mansa Musa adalah lambang dari kekuasaan dan kekayaan. Tapi di balik itu, sejarah juga menyisakan pertanyaan yang tenang, seperti desir pasir. Berapa harga yang harus dibayar untuk membangun kekaisaran? Setelah mengenal Musa dan keagungannya, mari kita melangkah lebih dalam, ke lapisan yang lebih tua, lebih sunyi, dan lebih misterius. Kita akan menelusuri jalur perdagangan Trans-Sahara, bukan melalui dokumen dagang, tapi melalui jejak-jejak yang tertimbun pasir. Jalur yang pernah hidup, kini hanya meninggalkan batu-batu sunyi dan cerita terlupakan. Bayangkan, dirimu sedang berdiri di tengah padang pasir Sahara, di bawah langit yang terlalu luas, dan matahari yang perlahan-lahan turun ke balik cakrawala. Suhu mulai turun, angin malam mulai berembus, membawa butiran pasir halus yang berderak lembut di tenda kain. Kini tempat ini sepi, hanya jejak kaki unta yang tertinggal di pasir, dan reruntuhan kecil dari batu lumpur yang pernah menjadi rumah, pasar, dan tempat beristirahat para saudagar. Namun beberapa abad yang lalu, di sini, di tempat yang kini tampak tandus, berdiri kota-kota perdagangan yang ramai dan penting. Kota-kota seperti Tatmeka, Audahus, dan Kombi Saleh bukan hanya titik di peta, tapi urat nadi dari kekayaan Afrika Barat. Mereka adalah kota yang lahir dan hidup karena emas dan garam. Bayangkan kota yang seluruh aktivitasnya bergantung pada karavan. Karavan ini bukan sekadar iring-iringan unta, mereka adalah jembatan antar dunia, dari Tagaza di utara yang penuh tambang garam, hingga ke selatan di mana emas digali dari sungai dan perut bumi. Unta-unta yang melintasi jalur ini bisa mencapai ribuan ekor. Setiap musim dingin mereka berangkat, meninggalkan suara lonceng kecil yang bergema di padang pasir kosong. Para pedagang akan singgah di oasis, beristirahat di tenda-tenda beraroma teh min dan kulit kering, membawa berita dari jauh tentang harga garam di Marrakech, tentang permintaan emas di Tunisia, kadang tentang suku-suku yang mulai menyerang jalur perdagangan. Tapi kota-kota ini tidak kekal. Banyak dari mereka hilang di telan pasir dan waktu, ditinggalkan ketika jalur dagang berpindah, ketika sungai mengering, atau ketika kekuasaan baru menguasai perbatasan. Beberapa reruntuhan masih bisa ditemukan hari ini, seperti bisikan dari masa lalu yang nyaris dilupakan. Arkeolog yang datang menemukan potongan tembikar, bekas masjid lumpur, dan kadang prasasti batu beraksara Arab yang membuktikan bahwa dulu peradaban telah tumbuh di tempat yang kini sunyi. Namun sebagian besar misteri masih terkubur. Di manakah pusat asli dari Kombi Saleh? Apakah Tatmeka benar-benar sekuat yang ditulis oleh penjelajah Arab? Dan siapa sebenarnya yang tinggal di sana?
Apakah mereka hidup makmur atau hanya menjadi pelayan dari kekayaan yang tidak pernah mereka genggam? Sama seperti jalur itu. Sejarah pun bergerak perlahan, meninggalkan jejak samar yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sabar menggali dan mendengarkan. Dan sekarang, dari kota-kota sunyi dan karavan yang sudah tiada, mari kita menuju puncak masyarakat saat itu. Para bangsawan, ulama, dan saudagar elit yang mengendalikan semuanya. Mereka bukan sekadar penguasa. Mereka adalah penentu budaya dan arah sejarah. Dalam istana yang dibangun dari tanah liat yang halus, mereka membaca kitab, berdagang, dan berpesta di atas hasil kerja keras mereka yang tidak pernah disebut dalam catatan. Sekarang, bayangkan kamu duduk di sebuah ruang besar berdinding lumpur halus yang dipoles hingga mengkilap. Sinar matahari pagi masuk melalui celah-celah kecil di langit-langit, membentuk pola cahaya di permadani yang terhampar. Bau kopi, kayu manis, dan tinta dari naskah-naskah memenuhi udara. Kamu bukan siapa-siapa di jalanan, tapi di dalam ruangan ini, kamu adalah bagian dari elit Kekaisaran Mali. Seorang bangsawan, seorang saudagar terpelajar, atau mungkin seorang ulama yang dihormati karena hafal beratus-ratus halaman kitab, hidup di atas emas, secara harfiah. Karena itulah realitas di kota-kota seperti Timbuktu, Gao, atau Niani, di mana emas bukan sekadar perhiasan, tapi bagian dari ekonomi sehari-hari. Para elit di Mali tidak hidup seperti raja Eropa, tapi bukan berarti mereka kekurangan kemewahan. Pakaian mereka dibuat dari kain-kain tenun indah, diwarnai dengan nila dan bahan alam yang kaya. Mereka memiliki banyak pelayan, dan rumah-rumah mereka dibangun dengan perhatian tinggi terhadap keseimbangan suhu dan cahaya. Tidak megah, tapi nyaman dan tenang. Namun kekayaan bukanlah tujuan akhir. Di puncak kekuasaan, ada satu hal lain yang lebih dijunjung tinggi, ilmu dan agama. Para bangsawan kerap mengundang ulama dari Mesir, Fas, dan bahkan dari Andalusia. Mereka mendanai madrasah, perpustakaan, dan penerjemah kitab. Timbuktu pada masa itu bukan hanya kaya, dia juga cerdas. Di Sankor, salah satu universitas besar dunia pada zamannya, para mahasiswa duduk bersila hingga larut malam, mendiskusikan tafsir, astronomi, hukum Islam, dan bahkan matematika. Banyak dari mereka menulis sendiri catatan dan buku yang sekarang tersimpan dalam koleksi naskah kuno Timbuktu. Ribuan lembar kertas tua yang menjadi bukti kecerdasan Afrika yang sering diabaikan sejarah modern. Namun tidak semua orang di kalangan elit benar-benar bijak. Beberapa terjebak dalam perlombaan simbol status. Pesta-pesta digelar dengan musik, syair, dan kemewahan. Harta diperlihatkan, kekuasaan diperebutkan, dan seperti dalam banyak kerajaan lain, intrik muncul. Saudagar bisa tiba-tiba kehilangan lisensi dagangnya. Seorang ulama bisa dikucilkan karena tafsir yang berbeda. Dan bangsawan bisa tersingkir hanya karena salah memilih sekutu politik. Tapi di permukaan, semua tampak tenang. Seolah-olah kemewahan dan ilmu bisa berjalan seiring. Selama semuanya tetap tunduk pada ritme kekuasaan, elit Mali mengendalikan arah kerajaan. Mereka bukan hanya menikmati kekayaan, tetapi juga membentuk budaya, agama, dan pendidikan rakyatnya. Dan hingga kini, ketika reruntuhan istana mereka hanya menyisakan bayangan dan fragmen, jejak kekuasaan mereka masih bisa ditemukan dalam naskah-naskah kuno, dalam legenda rakyat, dan dalam tanah yang dulunya dipijak oleh kaki para raja. Sekarang, setelah kita menyusuri jalanan berdebu para budak garam, melihat kemegahan Mansa Musa, mencium jejak-jejak kota yang tertelan pasir, dan menyentuh kehidupan para bangsawan di balik tembok tanah liat. Saatnya kita menarik napas dalam, karena malam semakin larut, dan seperti kisah-kisah dalam sejarah, segalanya akan kembali sunyi. Dulu, kehidupan di Kekaisaran Mali berdenyut dalam irama pasar, dalam bisikan ulama, dalam derap langkah karavan, dan dalam goresan tinta pada kulit binatang. Kini, ia tinggal gema, tapi dalam tidurmu malam ini, mungkin kamu akan merasakan sedikit dari pasir hangat di bawah langit Afrika, sedikit dari suara unta yang hilang di kejauhan, dan sedikit dari keagungan yang pelan-pelan tertelan waktu. Selamat tidur. Dan sampai kita bertemu lagi di sisi lain sejarah yang tenang.